Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada diri kita sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan ini, karena Allah telah ijabah doa-doa kita di bulan-bulan yang sebelumnya, terutama di bulan Rajab yang Rasulullah SAW telah ajarkan pada diri kita sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barakailah kehidupan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Saat inilah Allah Subhanahu wa taala betul wujudkan permintaan dan permohonan kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di saat kita mengisi Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa tingkatkan amal kebaikan kita. Di antara amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang dermawan. Pribadi yang dermawan adalah orang-orang yang senantiasa mau berbagi dengan siapa saja yang ada di sekitarnya. Berbagi, tidak menunggu kita mempunyai harta benda yang banyak, tidak menunggu kita kaya raya, tetapi berbagilah kita semampu kita. Kenapa demikian? Karena disampaikan di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di saat ini kita di musim pandemi COVID-19 ini, maka berbagi itu sangat penting dan perlu bagi diri kita, yaitu kita bisa melihat tetangga kita, saudara kita, siapa saja yang ada di sekitar kita tatkala mereka dalam keadaan kekurangan. Di saat kita dalam keadaan kecukupan, mari kita berbagi kepada mereka. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, orang yang pelit. Bahkan kadangkala ada seseorang untuk istrinya saja pelit, untuk anaknya saja pelit. Ini tidak menjadikan kebaikan dalam kehidupan itu, jamaah rahimakumullah. Karena harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada diri kita, hakikatnya adalah untuk keluarga kita. Maka disampaikan ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama, kita berikan sesuatu itu pada kedua orang tua kita. Untuk kedua orang tua kita, jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat berapa banyak anak-anak yang kadangkala terhadap orang tuanya dia pelit tentang harta bendanya, masya Allah. Terutama anak laki-laki, jamaah rahimakumullah.
Bapak-bapak sekalian, mari kita perhatikan diri kita. Ada sahabat Rasulullah bertanya pada Rasulullah SAW, apa kewajibanku terhadap kedua orang tua? Maka Rasulullah SAW menyampaikan kewajibannya adalah memelihara orang tuanya tatkala orang tuanya dalam keadaan tua renta. Sampai disampaikan yaitu anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu untuk orang tuamu. Jadi diri kita jamaah rahimakumullah dan harta yang kita miliki ini adalah untuk kedua orang tua kita, bukan untuk kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita. Tetapi orang tua kita masih berhak terhadap harta benda kita. Sehingga kalau kita lihat dalam hal waris, seseorang yang meninggal dunia, ayah dan ibunya masih punya hak terhadap harta anaknya tersebut. Ini kewajiban kita jamaah rahimakumullah. Saat ini mungkin kita jauh dengan orang tua kita. Sudahkah kita membantu ekonomi mereka? Sudahkah kita tanyakan kepada mereka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, apakah kita peduli terhadap kedua orang tua kita, atau kita biarkan mereka dalam kondisi kekurangan yang ada? Mungkin kita di Bontang ini berlimpah harta benda kita, makanan-makanan berlimpah, kadang-kadang bahkan kita buang-buang di tempat sampah yang ada. Namun orang tua kita yang dikejauhan dari diri kita, mereka susah payah mencari ekonomi, mencari makan untuk berbuka atau untuk makan sahur saja kadang-kala mereka kesusahan. Tapi tatkala mereka kita tanya, ibu, ayah, adakah yang dimakan atau mungkin adakah persiapan di Ramadan? Mereka tidak pernah mengatakan tidak ada nak, cukup, ayah dan ibu cukup. Walaupun mereka tidak punya apa-apa, pasti mereka mengatakan cukup dan cukup. Karena apa? Orang tua kita tidak pernah akan mau menyusahkan diri kita jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kita menjadi orang yang beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kita amalkan ayat ini untuk siapa harta benda kita? Yaitu untuk kedua orang tua kita yang pertama. Perhatikan mereka. Kenapa demikian jamaah rahimakumullah? Ini ada isyarat bagaimana bakti seorang anak terhadap orang tuanya, yang mana orang tuanya masih hidup di dalam kehidupan dunia saat ini, maupun di saat mereka sudah ada di alam barzakh. Kewajiban kita terhadap orang tua kita sungguh luar biasa jamaah rahimakumullah. Saat ini kalau kita mampu membantu kepada mereka bersifat fisik, langsung mungkin terkait dengan harta benda, makanan dan lain sebagainya, kita berikan kepada mereka karena mereka membutuhkan uluran tangan kita, dan itulah kewajiban diri kita. Sehingga di dalam Islam seorang anak tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya. Kenapa? Kalau kita gali lebih dalam lagi perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin mendekatkan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Orang tua tidak boleh kita kasih zakat jamaah rahimakumullah, tapi kita punya kewajiban memberikan kecukupan kepada mereka, karena mereka yang telah memelihara kita, mendidik kita, memberikan pendidikan yang terbaik. Bahkan kita berhasil seperti saat ini karena pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Dan mereka tidak pernah mengatakan capek untuk diri kita. Bagaimana seorang anak yang disuruh membantu orang tuanya yang sakit, mungkin disuruh mengantarkan ke rumah sakit, kadangkala mereka menolak. Disuruh untuk membelikan obat dan lain sebagainya, mereka kadangkala menolak. Itulah seorang anak. Bedanya anak dengan orang tua jamaah rahimakumullah. Mari kita sadari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dengan kesadaran penuh, kalau kita bisa membantu orang tua kita, memberikan pertolongan kepada mereka, pastilah Allah akan menolong diri kita, dunia dan akhirat kita jamaah rahimakumullah, dengan harta yang Allah titipkan pada diri kita. Yang kedua yaitu harta itu untuk keluarga kita, wal akrabin, yaitu kerabat dekat yang ada. Kerabat dekat diantaranya kita perhatikan istri dan anak-anak kita jamaah rahimakumullah.
Keperluan mereka kita cukupi. Jangan sampai kita pelit, bakhil. Untuk makan keseharian saja kita perhitungan betul dengan harta benda, jangan sampai. Karena apa? Istri yang salihah, anak-anak yang salih dan salihah, mereka yang kita cukupi kebutuhan-kebutuhan ekonominya, keperluan-keperluan hariannya kita cukupi dengan baik, pastilah mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang salih dan salihah. Dan selanjutnya wal yatama wal masakin, untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, wal masakin, orang-orang yang miskin, wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan yang ada. Kita di Ramadan ini diajarkan nanti pada akhir Ramadan kita disuruh untuk membayar zakat fitrah. Seseorang yang menunaikan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, pahalanya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka itu menunaikan zakat fitrah. Di saat dia tidak menunaikan zakat fitrah, maka pahala itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pengurus musola ini harus senantiasa mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk pembayaran zakat fitrah bisa didahulukan, karena mulai dari awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri itu diperkenankan kita untuk membayarnya. Kenapa kita perlu membayar zakat fitrah di awal? Siapa tahu ada tetangga kita, orang-orang yang di sekitar kita, mereka yang dalam kekurangan, mereka juga bisa mengeluarkan zakat fitrah setelah kita berikan bantuan-bantuan kepada mereka. Inilah indahnya Islam dalam berbagi. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dermawannya beliau. Hadirin jamaah sekalian, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang ada. Sebesar apapun yang kita kerjakan, Allah tahu dan Allah akan memberikan balasan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin tambahan dalam ibadah Ramadan yang ada, seringkali menjadi permasalahan di Ramadan yang ada, yaitu keluar dari tema yang diberikan dari LDNU, yaitu kita lihat di masjid dan musola seringkali ada pertentangan tentang yaitu tadarus bagi perempuan yang ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mayoritas ulama memperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan suara nyaring, atau kalau kita pakai toa atau pakai speaker dan lain sebagainya untuk perempuan. Didasari dari apa? Dasarnya diantaranya para sahabat Rasulullah juga banyak mendengarkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang diceritakan oleh istri Rasulullah. Jadi istri Rasulullah kalau ditanya oleh seseorang, yaitu sahabat itu laki-laki, maka beliau juga menjawab dengan tegas. Bagaimana kepribadian Rasulullah? Sayyidah Aisyah menjawabnya, Khadijah juga memberikan jawaban. Begitu juga Fatimah, putri beliau, tatkala ditanya seseorang tentang masalah kehidupan Rasulullah, masalah keagamaan dan lain sebagainya, mereka menjawab dengan baik. Inilah yang mendasari mayoritas ulama memperbolehkan, yaitu jamaah perempuan atau ibu-ibu majelis taklim yang biasanya giat untuk tadarus bersama, lanjutkan saja tadarus itu dengan baik. Karena apa? Jangan sampai kita semarak Ramadan ini kita hilangkan begitu saja. Dengan catatan jamaah rahimakumullah, yang tadarus itu bukan untuk memohon dipuji oleh orang lain. Kalau untuk dipuji orang lain, bukan hanya perempuan, laki-laki pun gak boleh, Bapak Ibu sekalian. Kalau niatnya kita tadarus dengan suara kita yang bagus, maka nanti ada orang yang memuji kita, orang yang memuji kita atau membesar-besarkan diri kita. Oh ya, itu suaranya siapa yang bagus, macam itu. Maka kalau kita punya niatan untuk dipuji oleh sesama, walaupun laki-laki, itu juga tidak diperkenankan. Untuk itu mari kita jaga niat kita. Kalau kita memang ingin tadarus bersama, yaitu kita niatkan untuk mensyiarkan Ramadan ini dengan baik. Tujuan kita bukan lain, yaitu kita hanya berharap ridha Allah. Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semarakkan dengan lebih baik, sehingga nilai pahala-pahalanya itu akan lebih baik lagi.
Dan perlu kami sampaikan jamaah, kalau seseorang itu sudah mengharamkan suara wanita itu aurat, ini kalau seseorang itu sudah menyatakan suara wanita itu aurat, maka dia tidak boleh berbicara selain dengan muhrimnya. Di depan umum mereka ada laki-laki yang ngajak bicara, maka itu sudah haram, karena dia sudah mengharamkan suaranya adalah aurat. Ini perlu kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita terbelenggu dengan hal tersebut sehingga kita salah langkah. Dan kadangkala jamaah rahimakumullah, untuk baca Al-Quran di masjid, di musala tidak diperbolehkan, tapi kadangkala mereka itu malah demo di jalan-jalan. Mana yang lebih bahaya jamaah rahimakumullah? Teriak-teriak di jalan dia lakukan, tetapi kadangkala mengatakan untuk tadarus dia Al-Quran di masjid dan musala itu diharamkan. Mari kita bijak dalam mensikapi ini. Kita juga melihat di MTQ Musabaqah Tilawatil Quran yang diadakan baik itu di tanah air kita maupun di belahan bumi yang lain atau di Saudi dan lain sebagainya, di Jazirah Arab, mereka juga mendendangkan atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan baik, sehingga ini semuanya menjadi suatu pelajaran bagi diri kita, sehingga kita bisa bijak dalam mensikapi hal tersebut. Mudah-mudahan syiar Islam terutama di Musala Al-Hidayah ini bisa kita lanjutkan dengan baik dan kita mendapatkan barokah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu yang ada, sehingga kita terbatas dalam hal penyampaian dan lain sebagainya. Saya sampaikan singkat. Kalau kita kupas ayat tersebut, niscaya membutuhkan waktu yang panjang, dan mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita juga bisa mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.